Dan pemirsa, kalau di studio saya sudah bersama dengan Bang Kes Khalifah selaku Komisaris Ancol. Ini kita juga sudah terhubung dengan Kang Yayat Supriyatna selaku ahli tata kota. Assalamualaikum, selamat malam Kang Yayat. Salam, selamat malam Mbak Putri. Baik, Kang Yayat gimana kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ya. Ya, baik. Kang Yayat, ini kita langsung saja melihat reklamasi Ancol yang menuai polemik. Gubernur Anies Baswedan masih berkata bahwa ini beda dengan reklamasi dulu 17 pulau yang lama. Reklamasi ini kemudian bisa mengatasi banjir dan juga bisa mengatasi masalah-masalah yang ada. Tapi tentunya ini juga kemudian disoroti oleh para pegiat lingkungan, ini malah merusak ekosistem dan cacat hukum, begitu katanya. Pandangan sendiri Kang Yayat? Justru yang menjadi pertanyaan, reklamasi Ancol ini yang menjadi masalah buat kita. Kenapa? Karena reklamasi untuk Ancol yang 120 hektar ini tidak ada di RDTR. Untuk peluasan Dufan yang 35 hektar itu ada. Justru apa yang digagas oleh Pak Anies dengan Perda 237 tahun 2020 itu adalah sesuatu rencana reklamasi yang tidak ada di dalam rencana tata ruang Jakarta maupun di RDTR. Justru pulau-pulau yang 17 pulau itu ada di tata ruang. Baik di tata ruang Jabodetabek, di tata ruang RT/RW Jakarta tahun 2012, dan RDTR nomor 1 tahun 2014. Yang menjadi masalah bagi kita adalah Gubernur mengeluarkan surat keputusan 237 itu dasarnya apa? Memang ada 3 dasar katanya, 3 undang-undang. Undang-undang Otonomi DKI, Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Di situ dibuka ruang tentang diskresi kepala daerah untuk mengeluarkan izin. Tapi pertanyaan bagi kita, izin yang dikaitkan dengan reklamasi Ancol itu mana dasar akademisnya? Karena dibenarkan untuk melakukan diskresi, tapi diskresi itu harus jelas. Pertama, pertanggungjawabannya. Kekosongan hukum, kepentingan yang sangat strategis, memang ada kepentingan besar lainnya. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita, ini dasar filosofinya apa? Dan yang lain yang menarik adalah ada inkonsistensi yang dilakukan oleh Pak Gubernur. Ini mohon maaf ya, saya mengatakan. Satu hal yang dilakukan adalah tahun 2017, Pak Anies itu menarik rancangan Perda tentang zonasi kawasan pesisir dan pulau kecil, dan Perda tentang kawasan strategis pantai utara. Justru disitulah ditetapkan zonasi bagaimana memanfaatkan pantai utara Jakarta itu untuk peruntukan, mana zonasi untuk nelayan, mana tangkap, mana budidaya, mana untuk rekreasi. Sekarang pantai utara itu tidak ada payung hukumnya, tidak ada zonasinya. Tiba-tiba muncullah zonasi yang ditetapkan untuk rekreasi di Ancol yang 120. Nah, nelayan pun pasti bertanya, zonasi tetap untuk nelayan di mana? Zonasi untuk budidaya tangkapnya di mana? Justru ini adalah persoalan diskresi yang tidak jelas dasar kebijakannya. Karena apa? Dengan adanya Perda, sebetulnya itu akan mengikat siapapun. Nah, kemudian yang menarik adalah ketentuan dari Pergub yang dikeluarkan oleh Pak Anies ini 237. Itu membuat perikatan, ada ikatan perdata antara PT Pembangunan Jaya Ancol untuk memenuhi kewajibannya. Tapi apa? Diikat hanya oleh peraturan gubernur. Padahal waktu di zamannya Pak Ahok, itu rancangan peraturan daerah terkait dengan hak dan kewajiban, serta kompensasi berapa persen wilayah reklamasi yang diberikan, itu sudah diatur dalam rancangan Perda. Sekarang pertanyaannya, kalau Pergub ini dikeluarkan mewajibkan 5% area reklamasi dari Ancol tersebut untuk Pemprov, dasar hukumnya mana? Pergub. Kalau nanti ganti gubernur, Pergub lagi. Ini nggak jelas. Jadi bagi kita, doronglah buat Perda yang jelas sehingga komitmen dan ketegasan itu terlihat dapat dipertanggungjawabkan. Baik, Bang Kes, tidak termasuk dalam rencana tata ruang. Dasar hukum, dasar filosofinya dipertanyakan, dan keputusan ini menunjukkan inkonsistensi dari Gubernur Anies. Bang Kes, tanggapannya? Ya, mengatakan inkonsistensi kan karena pola berpikirnya merujuk ke yang lama. Sedangkan yang sekarang itu berubah jauh. Kalau mengikuti yang lama, Ancol itu bukan punya 120 hektar, punyanya 1000 hektar. Yang sekarang itu cuma ada 155, 120, dan 35. Yang itu pun karena kebutuhan kota Jakarta dalam mengelola banjir ditempatkan di lokasi Ancol. Jadi kalau berpikirnya ke awal memang beda sekali. Gitu. Baik. Yang kedua, RT RW itu kalau sudah ada tanahnya,
Kalau belum ada tanahnya gimana bisa dibikin RT RW-nya? Baru setelah ada tanahnya dibuat merah, kuning, hijau, ungu gitu peruntukannya. Kalau sekarang kan belum. Yang ada baru adalah rencana perluasannya sejauh 120 km. Sama yang satunya 35. Kebutuhannya adalah kebutuhan DKI. Tentang perluasan itu menarik tanah dari waduk dan sungai ditempatkan di sana. Kalau nggak mau ditempatkan di mana? Kalau itu pola berpikirnya sama seperti yang lama, saya tidak nunggu Pak Yayat, tidak nunggu teman-teman demo, saya duluan di depan untuk menolak rancangan ini. Karena apa? Ini adalah memang kebutuhan kota yang mau tidak mau harus kita lakukan gitu lah. Baik. Untuk menempatkan perluasan atau istilah teknisnya adalah reklamasi di Ancol. Sebenarnya kalau kita melihat ke belakang lagi gitu ya, terus kita bandingkan yang sekarang ada, itu petanya berubah jauh. Petanya berubah. Sejauh apa? Seperti apa petanya berubah Kalau jauh? yang lama itu, yang 120 itu sebenarnya izin lamanya 320. Kalau yang di Dufan yang 35, izin lamanya itu 135. Tapi kan itu buat kepentingan komersial. Kalau yang sekarang sama sekali yang kepentingan komersial nggak ada. Lalu untuk kepentingan apa, Bang Gis? Yang sekarang? Yang sekarang ini keperluan tanah, terus perluasan Dufan yang karena tidak bisa lagi ke depan ya, untuk kepentingan Ancol sendiri, dan pantai publik ke pantai untuk masyarakat. Nanti kebutuhannya tidak ada di sana rancangannya itu dalam. Tapi saya gini, saya pengen teman-teman seperti Walhi itu kaji terus, awasin terus supaya jangan melenceng ya. Karena kalau udah sekarang kan indah nih Mas ini. Tidak ada properti, tidak ada pembicaraan-pembicaraan untuk komersial, nggak ada. Tapi saya nggak tahu ke depan. Kalau itu pindah, ya saya berada di teman Pak Yayat bersama Walhi, kira-kira gitu. Baik. Sejauh masih dalam konteks ideal, saya masih dalam posisi yang sama sekarang. Baik, nanti kita juga akan dengarkan bagaimana pernyataan dari Mas Edo Walhi. Kalau tadi Bang Ges sudah bilang ini Walhi harus kawal supaya tidak melenceng. Kami akan bahas kelanjutannya setelah jeda berikut ini. Kami segera kembali.